Penawaran dan permintaan. Yang pertama adalah permintaan. Pengertian dari permintaan sendiri adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri ada 5, yaitu harga barang itu sendiri. Yang dimaksud dari harga barang itu sendiri adalah apabila harga suatu barang turun, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah dan hal ini juga akan berlaku sebaliknya. Yang kedua, barang lain yang terkait. Dalam barang lain yang terkait ini ada 2 poin utama, yaitu apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun, apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Hal ini biasa disebut dengan hubungan positif atau berbanding lurus. Sementara, apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun pula. Sebaliknya, jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat pula. Hal ini biasa disebut sebagai hubungan negatif atau berbanding terbalik. Yang ketiga ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan ini dimaksud untuk menunjukkan daya beli dari konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat pula permintaan terhadap suatu barang tersebut. Contohnya, misal, terdapat suatu bazar di pasar malam. Dini memutuskan untuk hanya membeli satu baju seharga Rp100.000 karena ia hanya memiliki penghasilan sebanyak Rp700.000 per bulan. Sementara Jono berpenghasilan 2 juta per bulan, maka ia memilih untuk membeli 2 baju di bazar tersebut. Yang keempat, selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Yang terakhir, ada prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Maksudnya, bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, maka lebih baik memberi barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang. Jenis permintaan berdasarkan jumlah permintaan. Terdapat 2 poin, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu itu dimaksud yaitu jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Sementara permintaan pasar adalah gabungan jumlah permintaan individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal. Selanjutnya, jenis permintaan berdasarkan daya belinya. Jenis permintaan ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Sebagai contoh, misal Dian, Ambar, dan Hani pergi ke pasar malam. Di pasar malam ini banyak penjual menjajakan barang-barang yang mereka minati. Dian membawa uang 5.000 dan ia ingin membeli pita rambut. Ternyata harganya 10.000. Contoh dari Dian ini, posisi Dian ini adalah pembeli dengan permintaan absolut karena permintaannya tidak disertai daya beli. Maksud dari permintaan absolut adalah permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Selanjutnya, Ambar membawa uang Rp20.000 dan membeli bando seharga Rp5.000. Uang yang dimiliki Dian lebih sedikit dari harga barang. Ambar merupakan pembeli dengan permintaan efektif karena uangnya cukup untuk membeli bando dan dia sudah melakukan pembelian. Jadi, pengertian dari permintaan potensial itu sendiri yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tetapi belum melakukan pembelian. Yang terakhir yaitu permintaan efektif. Hani membawa uang Rp50.000, tapi tidak ada barang yang menarik perhatiannya. Hani menempati posisi permintaan potensial, yaitu dia sudah memiliki daya beli, kemampuan membeli, tapi belum melakukan pembelian.
Berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Sementara permintaan potensial yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Permintaan absolut yaitu permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Sebagai contoh, Dian, Amber, dan Hani pergi ke pasar malam. Di pasar malam ini, banyak penjual menyediakan barang-barang yang mereka minati. Dian membawa uang 5.000 dan ingin membeli pita rambut seharga 10.000. Amber membawa uang 20.000 dan membeli bando seharga 5.000. Hani membawa uang 50.000 tetapi memilih untuk tidak menjajakan uangnya. Posisi Dian adalah posisi dengan pembeli dengan permintaan absolut, karena permintaannya tidak disertai dengan daya beli. Uang yang dimiliki Dian lebih sedikit dari harga barang. Ambar merupakan pembeli dengan permintaan efektif, karena uangnya cukup untuk membeli bando dan dia sudah melakukan pembelian. Sementara Hani menempati posisi permintaan potensial, di mana ia mempunyai kemampuan untuk membeli tetapi belum melakukan pembelian. Selanjutnya adalah hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Beginilah bunyi hukum permintaan. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Fungsi permintaan. Hubungan antara dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan. Sebenarnya, jika Anda melihat kembali fungsi permintaan dalam ekonomi, fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Jumlah barang yang diminta Q sangat bergantung pada harga P. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan FP. Maka dari itu bentuk fungsi permintaan secara umum itu adalah P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. Untuk mencari permintaan, kita juga bisa menggunakan rumus berikut. P sama dengan P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 min Q1. Keterangannya, P menunjukkan harga awal, harga produk, P1 menunjukkan harga awal, P2 menunjukkan harga terubah, sementara Q menunjukkan jumlah produk, Q1 menunjukkan jumlah awal, dan Q2 menunjukkan jumlah terubah. Kurva permintaan atau demand curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara kuantitas barang yang diminta dengan barang-barang itu sendiri, dengan asumsi faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Menurut hukum permintaan, kenaikan harga suatu barang akan menurunkan kuantitas barang yang diminta dan sebaliknya. Oleh karena itu, kurva permintaan memiliki kemiringan dari kiri atas ke kanan bawah. Demikian tentang kurva permintaan. Demikian tentang permintaan. Selanjutnya kita akan lanjut ke penawaran. Selanjutnya adalah mengenai penawaran. Pengertian dari penawaran itu sendiri adalah jumlah barang yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen. Faktor yang mempengaruhi antara lain ada harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh produsen. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu banyak, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Yang ketiga, bencana alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Yang keempat, harga barang pengganti.
Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh terlihat lebih rendah sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Yang kelima, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, eh, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang produksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Yang keenam, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dalam jumlah yang banyak. Dalam hubungannya dengan penawaran satu barang, kemampuan teknologi menimbulkan dua efek, yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi semakin murah sehingga keuntungan bertambah tinggi. Yang ketujuh, pajak. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang, hingga penawaran juga akan berkurang. Yang kedelapan, perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa depan sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. Yang terakhir, kebijakan pemerintah dan situasi politik. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi komunitas pasar, misalnya kebijakan kenaikan bea cukai atau penghapusan bea cukai. Selain kebijakan pemerintah, situasi politik dalam suatu negara juga mempengaruhi penawaran. Jika suatu negara dalam situasi politik yang krisis, maka semakin tinggi penawaran pasar tersebut. Jenis penawaran. Jenis penawaran dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penawaran pasar dan penawaran individual. Penawaran pasar merupakan jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkat tertentu. Sementara penawaran perorangan merupakan sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap suatu tingkat harga tersebut. Hukum penawaran. Hukum penawaran berarti ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Selanjutnya adalah rumus penawaran. Jika Anda adalah penjual atau pedagang, maka pada saat harga sebuah barang naik, maka Anda akan berusaha menjual barang-barang untuk banyak barang untuk mendapatkan keuntungan. Sementara jika harga turun, maka Anda akan malas menjual barang karena tidak akan mendapat keuntungan yang besar. Jadi, bisa diketahui bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dan harga dapat dilihat melalui fungsi umum berikut ini, yaitu sama seperti penawaran permintaan sebelumnya, yaitu P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP, di mana P merupakan harga barang per unit, dan Q merupakan jumlah barang yang ditawarkan, dan A merupakan angka konstanta, sementara B adalah kemiringan atau gradien. Untuk mencari fungsi tersebut, kita menggunakan rumus berikut, yaitu P sama dengan P1, P2 min P1 sama dengan Q sama dengan Q1, Q min Q1 per Q2 min Q1. Kurva penawaran. Kurva penawaran mengindikasikan jumlah barang yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen. Kurva penawaran adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Kurva ini memiliki kemiringan positif, artinya pada kurva ini bergerak dari
dari kiri bawah ke kanan atas. Baik, sekian tentang permintaan dan penawaran. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.